bisa. Bisa. Bentar. Nah, halo Bang. Halo. Halo. Iya, halo. Oh, jelas. Jelas Bang, jelas jelas. Abang bisa dengar suara Nisa nggak Bang? Halo Bang Iman. Rilsan Sidabruk bergabung. Rahasia Bang. Bisa sudah dengar suara Bang? Udah Bang, dengar sih tapi kecil kedengarannya. Kalau ini kedengaran nggak? Iya, oke. Kedengaran Bang. Cek. Iya, udah kedengaran kok Bang kalau di Nisa. Teman-teman yang nonton bisa dengar nggak? Tolong Nggak bantu bisa. komentar dong. Kalikan lihat. Abang sambil makan roti nggak apa-apa ya, Nis? Siap Bang, santai aja Bang. Kita masih masih 4 menit ke depan baru mulai. Ini kita cek sound aja ya Bang. Nisa juga sambil tes-tes tempat yang terang. Atau kebetulan
Iya, Bang. 2 menit lagi kita mulai nggak apa-apa ya, Bang? Halo teman-teman yang baru gabung, bisa dengar suara saya nggak? Boleh tolong ditulis di komentar. Kita lagi cek sound. Oke. Bang, udah jam 19.00, kita mulai sekarang, Bang. Oke, thank you Bang Iman udah join di Peace Talk edisi pertama kita malam ini. Bertepatan dengan kita sama-sama memperingati hari kelahiran Pancasila. Kegiatan live IG bersama ini sebenarnya baru tercetus beberapa jam yang lalu, karena kita melihat pentingnya untuk anak muda bisa dapat asupan-asupan dari media sosial, karena semenjak adanya virus corona kita punya lebih banyak waktu di rumah, punya banyak akses ke internet, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk saling berbagi juga. Teman-teman, di Peace Talk edisi pertama ini bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, kita akan ngobrolin tentang Pancasila masih relevan nggak sih? Bareng Bang Iman Pasupurba SHMH. Beliau salah satu advisor di YIPC Indonesia, juga sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya mengajar hukum tata negara ya Bang. Teman-teman, kita akan 1 jam ke depan ngobrol bareng, nongkrong bareng di IG YIPC Indonesia, di IG Bang Iman Purba. Ada beberapa pertanyaan nanti Bang Iman bisa jawab, dan teman-teman juga bisa ikut nanya, bisa nimbrung pertanyaannya, ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau waktunya cukup, Bang Iman akan bantu sharing dari pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oh ya, kalau aku namanya Anissa, saat ini juga lagi belajar di YIPC Yogyakarta. Malam ini bakalan nemenin Bang Iman, supaya Bang Iman nggak sendirian, nemenin untuk bantu memoderatori sih. Kita sapa dulu lah ya Bang, teman-teman. Salam Shalom, ada banyak teman-teman, ada anak-anak YIPC juga nih yang udah nimbrung, dan teman-teman dari luar YIPC juga. Langsung aja Nisa serahkan ke Bang Iman. Bang Iman, kita mengawali diskusi ini, Nisa pengen mendengar cerita Bang Iman sini. Mendengar cerita Bang Iman sebagai seorang dosen hukum tata negara di Universitas Negeri Surabaya. Pengen dengar Bang Iman bercerita tentang refleksi Bang Iman seputar hari kelahiran Pancasila. Monggo Bang, mungkin bisa beberapa menit, 10 menit lah Bang, bisa. Ini pagi juga ya. Tadi pagi mendapat undangan.
IPC itu menjadi panggilan jiwa ya. Bisa harus IPC. IPC itu. Oke. Ya, saya kebetulan juga dosen. Saya juga Sorry Bang Iman, sorry nih saya potong. Suara Bang Iman nggak masuk deh nih Bang. Masih putus-putus. Atau dicoba pakai headset Bang. kayaknya. Kata Joshua suara Abang nggak ada kayak isi dompetnya Faiz. Astaga. Nggak bisa lagi, udah pada masuk ini. Iya, ini handphone saya memang kurang bagus. Nah, itu bagus, Bang. Kedengar? Kedengar, tapi hilang-hilang gitu sih, Bang. Coba pakai headset kali, Bang. Bisa membantu kalau pakai headset. Abang ini kayaknya bukan lagi bermasalah. Halo, Nis. Ya, nah ini udah mantep Bang suaranya Bang. Oh, ini masuk ya? Nah, masuk jelas sih, jelas banget Bang. Ini Faiz ini paling... Faiz, tolong nanti kamu gocekin ke aku ya ini Faiz. Oke. Ya, jadi memang seperti Anis sampaikan tadi, Bang Iman itu banyak berproses di ya IPC juga seperti kalian semua. Ya, barangkali ada yang dari luar IPC. Tapi memang Abang juga sedang mengabdi sebagai dosen ya di UNESA. Selain ngajar HTN, memang Abang juga ngajar Pancasila. Ini Faiz, Joshua, Glenn, Calvin, ya mereka ini asisten saya sebenarnya. Sekali ini bukan orang UNESA, tapi bisa jadi ngajar di UNESA itu, ya ngajar a common word, ya. Jadi hampir setiap semester saya punya kelas 5 kelas lah ngajar Pancasila. Kenapa saya juga melihat tema hari ini menarik ya? Pancasila relevan nggak? Benar. Saya memang banyak, seperti tadi kalau Anissa bertanya, apa sih hasil refleksi Abang soal Pancasila sebagai dosen hukum tata negara? Hukum tata negara itu nggak bisa terlepas dari Pancasila. Karena Pancasila yang menjadi landasan fundamental kalau Anda bangun rumah. Pancasila itu menjadi fondasi kalau Anda ingin bangun rumah, misalnya ingin 5 kamar, berapa kamar mandi, itu sangat dipengaruhi oleh fondasinya. Maka Pancasila dalam konteks bernegara, ya posisinya seperti itu. Maka ketika melihat negara ini sedang berjalan, seperti sekarang berjalan kalau kita lihat baik di media sosial, baik juga bagaimana hubungan antar lembaga negara, pengelolaan kekuasaan, saya melihat memang banyak sekali nilai-nilai Pancasila tidak diinternalisasi. Karena Pancasila ini dalam konteks bernegara, saya mau bilang, itu sama seperti agama sipil negara. Civil religion, ya. Kita menyebutnya civil religion. Kenapa civil religion? Tadi sahabat saya, Ahmad ya, bukan Mirza Ghulam Ahmad, tapi Ahmad, menuliskan di IPC soal refleksinya. Bagaimana Soekarno menuliskan menceritakan bahwa Pancasila itu punya ruh, ya, menunjukkan nilai-nilai religiusitas, ya kan? Karena memang sejatinya negara yang beradab maka dia juga harus memiliki fondasi atau national values yang itu menjadi acuan untuk semua gerakan bernegara. Tapi pengalaman saya mengajar, saya juga melihat bagaimana di ILC banyak orang sembarang bicara. Tadi juga saya ikut diskusi, kalau teman-teman lihat ada
yang baru-baru viral kemarin, diskusi yang dari Yogyakarta, yang soal menurunkan presiden, dan akhirnya tadi Muhammadiyah UII juga buat program itu. Saya melihat di diskusi-diskusi itu saya yang paling ini, setiap ada komen-komen yang kurang beres, saya pasti datang masuk. Kenapa? Wah, yang paling tepat adalah khilafah. Yang paling tepat, inilah buktinya kalau khilafah menjadi jawaban. Nah, ini membuat saya menjadi bertanya-tanya lagi gitu ya. Ini paham sejarah atau tidak gitu ya. Jadi, kalau bicara soal refleksi, iya saya semakin melihat, makin ke sini makin melihat sebenarnya anugerah terbesar bagi bangsa kita adalah Pancasila. Sebagai negara loh ya. Tetapi sayang sekali anugerah ini apa ya? Apa namanya itu? Bagaimana dia tidak benar-benar diinternalisasi, dikonkretisasi dalam praktik berbangsa bernegara. Saya pikir ini dulu sebagai pengantar Anissa, nanti kita bisa ini. Makasih banyak Bang Iman untuk pengantarnya. Ya. Sebenarnya hal-hal yang mau kita bagikan hari ini juga mungkin mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang kompleks, karena Bang Iman juga mengajar banyak tentang Pancasila. Kita lanjutin sama ini kali Bang, sejarahnya Pancasila, sejarah kelahiran, terus gimana perwujudan dari Pancasila saat ini Bang. Mungkin Abang bisa bagi 10 menit ke depan Bang. Iya, kalau baca sejarah, sebenarnya secara meta organik, nilai-nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang luhur yang hidup di seluruh kehidupan orang-orang. Bilanglah kita belum mengenal Indonesia dulu ya. Tapi kalau kita bicara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu Tarumanegara, Sriwijaya, Kutai, negara-negara kerajaan-kerajaan tua yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bahwa praktik-praktik atau nilai-nilai luhur Pancasila sebenarnya nyata sekali. Ya, apalagi kerajaan yang bercorak Hindu ya. Kalau kita tahu Bung Karno dia lahir dari rahim seorang ibu yang memang kebetulan bersuku ya, suku Bali dan juga beragama Hindu-Buddha. Itu makanya Soekarno sangat tajam soal bahasa Sanskerta, dia sangat oke. Dalam perenungannya dia sangat mendalam karena dia memang hasil akulturasi dari dua agama, yaitu Islam dan Hindu, tapi dia memilih, kalau Anda tadi baca tulisannya Ahmad, jelas dia memilih menjadi seorang Islam, tapi pemikiran, value, nilai-nilai universal yang ada dalam Hindu, itu terintegrated baik dalam jiwa seorang Soekarno. Nah, kita tahu dalam pergerakan itu, kalau kita bicara Indonesia kan sangat luar biasa ya. Kita bicara kebangkitan nasional, kalau kita bicara sejarah Pancasila dulu, itu tidak terlepas dari bagaimana anak-anak bangsa, orang-orang pemuda-pemuda kita sangat luar biasa memikirkan, mulai dari Sutomo, Cokroaminoto, mungkin yang sering kalian dengar juga ya, yang akhirnya Sutomo mendirikan Budi Utomo, Cokro dengan syarikat Islamnya, bagaimana juga ada Sutomo dengan mendirikan Perhimpunan Indonesia, ada juga Lim Kunyang, mungkin ini nggak kenal juga bagaimana ada Partai Tionghoa Indonesia, bagaimana juga misalnya nanti kita tahu bahwa banyak juga ternyata etnis Tionghoa gabung di BPUPKI, yang nama-nama itu jarang kita dengar, seperti Lim Kunyang, hampir nggak ada yang pernah mengenal nama itu di Indonesia. Padahal dia tokoh etnis Tionghoa yang pertama sekali berani menamakan diri Partai Tionghoa Indonesia, yang sejaman pergerakannya dengan pergerakan Cokroaminoto dan Sutomo sebenarnya. Johannes Latuwarhari misalnya, yang juga anggota BPUPKI. Saya ceritakan ini kepada Anda karena orang-orang itu ada di BPUPKI. Mereka membicarakan dan membahas mulai dari apa sebenarnya yang mau kita bangunkan. Negara ini mau dibangunkan dasar apa ya. Kita tahu saat itu sebenarnya Jepang mau menjanjikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus, tapi kemudian disuruh untuk membentuk BPUPK, ya. BPUPK bukan BPUPKI, kita menyebutnya BPUPKI karena Indonesia belum ada saat itu, masih Hindia Belanda. BPUPK bagaimana tanggal 28 Mei mereka bersidang, mereka dibentuk 28 April mereka dibentuk, 29 Mei mereka bersidang pertama BPUPKI. Mereka berdiskusi selama 3 hari. Ya, berarti 29 Mei, 30 dan 1 Juni, semua mereka sebenarnya berdiskusi banyak soal fondasi apa yang dibangun negara ini. Saya mau katakan kepada Anda bahwa Pancasila itu hasil pemikiran yang sangat detail dari para pendiri bangsa kita. Dan yang duduk di sana itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang
pemikirannya tajam itu. Seorang Hatta misalnya, itu orang-orang hebat yang memang mereka duduk di BUPK berdiskusi bagaimana dengan kalau kita pakai sosialis, bagaimana dengan yang kalau liberal seperti apa. Mereka berkecimpung di di sidang pertama BPUPK untuk mendiskusikan format apa yang paling cocok konteks Indonesia. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Juni Soekarno, tadi saya sempat kirimkan di grup IPC Indonesia, pidato 1 Juni itu pun ketika saya ngajar Pancasila, bukan hanya hampir, tapi bisa jadi saya masuk dalam kelas ketika saya tanya, pernah nggak baca pidato Soekarno 1 Juni? Banyak sekali mereka mengatakan tidak pernah. Bahkan ketika coba kami membacakan pidato itu di kelas, itu 13 halaman, saudara. Itu kalau dibacakan itu hampir 1 jam, saudara. Bayangkan Soekarno begitu panjang berbicara soal fundamental norm kita atau filosofisnya groundslag kita selama 1 jam, dan itu orang sangat antusias sekali mendengarkan pidato Soekarno itu. Karena memang Soekarno merangkum semua buah pikiran dari orang-orang yang hadir di sana. Baik itu Yamin, Supomo, Hatta, Johannes Latuarhari, Lim Kunyang, dan sebagainya. Semua berbicara selama 3 hari, tapi di tanggal 1 Juni dia simpulkan semua itu, dan dia menyebutkan kelima sila itu. Oke, kalau kalian tidak mau menyebutnya Pancasila, kita sebut saja Trisila katanya ya. Kita rangkum saja dia menjadi Trisila. Seperti itu. Tapi akhirnya kemudian yang diterima itu adalah Pancasila, karena nilai-nilai yang kelima itu kalau dideklarasikan itu akan jauh lebih detail dan lebih kalau dikombinasi tidak ini. Nah, itu sebabnya tanggal 1 Juni itu karena jadi polemik juga soal lahir Pancasila. Karena kemudian setelah berjalan 1 Juni, kita tahu tanggal 22 Juni juga ada dinamika di mana akhirnya ada Piagam Jakarta ya. Itu Jakarta Charter yang akhirnya ada menambahkan 7 kalimat itu di sila yang pertama ya. Itu juga jadi polemik, saudara-saudara, itu tanggal 22 Juni itu. Itu tanggal 22 Juni ketika karena kan ibaratnya hasil rapat yang tanggal 1 Juni itu kok jadi dimentahkan karena ada dinamika tanggal 22 Juni, seolah-olah karena memang situasi politik juga saat itu memaksa untuk segera memutuskan, akhirnya beberapa dari timur sana keberatan itu, seperti Johannes Latuarhari. Sebelum itu dibahas di Jakarta untuk ditetapkan, itu mereka bersidang. Saya juga dapat risalah itu dari seorang kalau teman-teman kenal juga Yudi Latif, Anda baca buku nanti Yudi Latif, bagaimana mereka sebenarnya akhirnya rapat itu orang-orang dari timur, orang-orang Kristen ya, Yong Ambon dan Yong Ambon ya, Yong Ambon, orang-orang yang bergabung di Yong Ambon itu termasuk juga si Johannes Latuarhari bilang, oke lah kalau memang harus begitunya, kami tidak akan jadi gabung di Indonesia. Ya, kalau emang bersikeras dengan Piagam Jakarta, kami akan mundur. Akhirnya Hatta lobby kelompok yang Kristen, Soekarno lobby yang Islam. Karena memang kelompok nasionalis gak masalah sebenarnya gitu kan. Yang ada kan Islam dan ada kelompok Kristen yang merasa mereka disisihkan. Tapi akhirnya karena memang kepentingan nasional dan kepentingan politik yang lebih besar saat itu, akhirnya ya apa yang sempat diputuskan pada Piagam Jakarta 22 Juni akhirnya dihapus ya. Pada tanggal 18 Juni akhirnya itu dihapus. Artinya secara konstitutif dan deklaratif Pancasila yang 1 Juni lah yang dianggap menjadi filosofi groundslag kita atau dasar negara kita. Ya itu kira-kira ya kalau kita bicara sejarah panjang lahirnya Pancasila, nanti teman-teman bisa juga membaca buku beberapa referensi lain. Tapi mau saya katakan, itu Pancasila buah pemikiran banyak orang, dan itu orang terpelajar dan sangat-sangat cerdas, ya. Itu bukan orang-orang yang biasa. Seperti Soekarno kan, kita tahu lah ya, dia punya study club yang luar biasa. Jadi bukan hanya YPC yang suka menggaji. Itu Soekarno juga buat Al-Hemin Study Club, ya, ketika dia menjadi mahasiswa di ITB sana. Dia mengimitasi Indi Study Club yang dirintis oleh Sutomo, saudara. Dr. Sutomo yang ada di Surabaya ini, ya, dokter, bayangkan ya, seorang dokter spesialis itu sangat peduli dengan negara kita, itu Sutomo. Johannes Latuarhari, seorang hakim, bahkan ketua hakim pengadilan Surabaya saat itu, Hindia Belanda di Surabaya saat itu, memutuskan untuk melepaskan jabatannya loh,
sebagai hakim ketua pengadilan ketua pengadilan negeri Surabaya dalam konteks Hindia Belanda. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain yang sangat banyak berperan untuk merumuskan Pancasila. Jadi kalau ditanya berdarah-darah itu para founding fathers kita merumuskan Pancasila itu ya. Sangat berharga, kira-kira begitu ya, sangat berharga sehingga sangat sayang sekali kalau akhirnya dia tidak benar-benar diapain ya, dicermati, dihidupi dan diinternalisasi nilainya. Ya, begitu kira-kira Anissa. Makasih banyak Bang Iman. Di kolom komentar kita nih udah rame banget teman-teman yang antusias nyapa-nyapa. Oke. Ada banyak teman-teman yang hadir. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh dititipin di kolom komentar. Nanti Bang Iman bakalan berbagi tentang apa yang teman-teman tanyain. Lanjut nih Bang Iman. Menarik banget. Saat kita udah tahu sebenarnya Pancasila itu lahir dari buah pemikiran orang yang beragam kan Bang? Ya. Ada orang dari beragam suku, beragam kepercayaan, keyakinan, dan kalau kita ngelihat hari ini nih Bang, gimana sih perwujudan atau nilai-nilai Pancasila dihidupi oleh orang-orang Indonesia ini menurut Abang? Kalau sepertinya kalau ini ya Abang nggak mau bilang ini ya. Tapi kalau kita secara kasat mata melihat bagaimana orang-orang berkomentar, berbicara, berekspresi, demikian juga perihal kesantunan dan segala macam, saya melihat kayaknya orang Indonesia tidak banyak paham dia lagi sebenarnya Pancasila itu apa. Padahal kalau kita bicara Pancasila, ada 3 aspek penting loh. Bicara Pancasila itu ada paling tidak aspek penting. Ini yang menjadi, ingat tadi saya katakan, dia menjadi sesuatu yang sangat sakral harusnya dijaga karena dia yang memastikan apakah kita on the track or not. Kita masih di track yang benarkah atau tidak. Yang pertama, dalam konteks aspek yuridis dulu kita bicara. Indonesia itu adalah negara hukum, saudara. Maka tidak ada seharusnya produk peraturan perundang-undangan atau bagian dari konstitusi di batang tubuh yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Maka kalau Anda keberatan dengan Omnibus Law, Cipta Kerja, dan undang-undang yang lain atau ketahanan keluarga, misalnya juga perlindungan, kalau tidak salah kemarin yang agak polemik juga yang soal pelecehan perempuan ya. Ada juga sempat undang-undang itu tentang memproteksi kaum perempuan yang misalnya boleh aborsi kalau emang itu keinginan sang ibu. Itu hal-hal begitu sebenarnya akan bisa diselesaikan kalau jelas track guidance kita apa. Bayangkan Indonesia itu Anissa, kita ini berpunya 17.000 pulau, Mbak. 17.000 pulau. Bayangkan kita punya suku juga sekitar 1.300-an itu. Dan setiap suku itu punya subtribe lagi biasanya. Itu suku besarnya loh. Bayangkan betapa banyaknya value yang ada di Indonesia sebenarnya. Berbeda lagi, belum lagi agama. Kita belum bisa lebih lagi agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Bayangkan kalau kita hidup masing-masing mengandalkan setiap value kita masing-masing. Negara ini nggak bisa bersatu. Negara ini nggak bisa terikat satu sama lain. Nah, Pancasila hadir di sana menjadi yang tadinya dia nilai, karena kalau Anda nanti belajar ilmu hukum, nilai itu akan mempengaruhi norma, dan norma itu akan dikonkretisasi dalam bentuk aturan yang lebih konkret, itu namanya undang-undang. Maka nggak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila termasuk batang tubuh. Itu makanya konstitusi, teman-teman, itu bisa diotak-atik, silakan itu. Karena kita Pancasila semi-rigid. Semi-rigid itu bisa diamandemen. Tapi yang nggak bisa diamandemen itu bagian preambel atau mukadimahnya. Kalian tahu nggak kenapa akhirnya bagian pembukaan yang tidak bisa dirubah sama sekali? Maka saya bingung sekali tuh. Ini teman-teman yang agak-agak genit dengan mengganti Pancasila. Mereka selalu bilang ya, apalagi ada seorang tokoh mereka mengatakan, masuk semua ke MPR. Di MPR nanti kita usulkan untuk konstitusi dirubah, termasuk ubah mukadimahnya, termasuk juga Rocky Gerung ya.
Rocky Gerung saya suka juga pemikiran, tapi dalam konteks tertentu saya kurang suka. Karena dia bicara dalam konteks filsafat yang liar, dalam konteks hukum saya bicara, filsafat hukum, dia tidak tahu bahwa memang pembukaan tidak bisa dirubah melalui tap MPR yang itu sampai itu. Makanya kalau Anda lihat hierarki perundang-undangan, tap MPR soal tidak boleh menghapus pembukaan itu tetap dijaga sekarang karena di dalam itu ada national values kita, Pancasila itu fondasi hukum kita. Jadi dari aspek yuridis dia sangat kokoh sebenarnya posisi dia itu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek yuridis itu namanya aspek filosofis. Aspek filosofis itu bicara soal Pancasila ini dia menjadi filosofisnya Groundslah, pandangan, worldview. Setiap kita punya worldview karena kita punya nilai yang berbeda tentunya. Akhirnya untuk menyatukan pandangan bangsa, worldview kita, maka itu Pancasila dijadikan sebagai titik maju. Makanya kalau bicara tadi aspek yuridis, itu bicara soal titik tumpu, karena itu merupakan fondasi, ya kan? Tapi kalau bicara aspek filosofis, itu bicara titik maju kita. Bangsa ini akan berjalan mencapai visinya, itu akan berhasil kalau mengikuti secara filosofis, yaitu Pancasila. Titik majunya adalah Pancasila, guidance-nya, kacamatanya adalah itu, falsafahnya adalah itu, ya kan? Yang berikut dalam aspek sosiologis. Dalam aspek sosiologis, dia menjadi titik temu di antara kita. Pancasila ini bisa mempertemukan seorang Kristen dan seorang Islam, Hindu, penghayat, Bahai, Ahmadi, semuanya bisa. Kenapa? Karena kelima sila itu bisa dengan cepat ditemukan di dalam kitab suci kita. Hani, tolong ambilkan buku Pancasila yang tadi Mama tunjukkan yang A5. Ya, saya mau tunjukkan satu, ini Bunda Heru dan teman-temannya rumuskan buat buku kumpulan Pancasila, kumpulan ayat-ayat kitab suci dari semua agama yang itu memuat Pancasila. Yes. Bukan mau promosi buku saya ya, karena kayaknya ini nggak dijual juga memang, tapi mau nunjukkan saja. Ini. Berdasarkan Al-Quran dan kitab suci agama-agama lainnya. Kalau Anda cek ini, saudara, buku ini banyak sekali, ratusan ayat. Baik itu dari Tripitaka, baik itu dari buku-buku suci lainnya, belum lagi Injil. Kalau ini dibaca orang-orang yang anti Pancasila, saya pikir akan bertobat. Karena dia menolak Pancasila itu menolak Quran sebenarnya. Pertemuan pertama saya ngajar Pancasila, saya sebenarnya saya paling kesel. Ini internal kita ya, jangan dipublish juga. Tapi ini karena katanya dipublish, saya harus hati-hati bicaranya ya. Ada satu kelompok sebenarnya yang saya suka, setiap mahasiswa itu ada kelas saya tertantang ngajar Pancasila. Karena kalau nggak ada mereka, nggak rame begitu ya. Di pertemuan pertama, untuk orang-orang yang mempertanyakan apakah Pancasila relevan atau tidak dalam konteks agama-agama yang ada di Indonesia, tugas pertama mahasiswa saya adalah, saya minta mereka untuk mencari sila pertama, 2, 3, 4, 5. Sebanyak mungkin dari agamamu, cari ayatnya sebanyak mungkin. Minimal 15 ayat dari agama yang berbeda dengan kalian. Itu jadi semacam mini peace camp lah. Ya, mereka lihat nilai-nilai common word itu dalam konteks Pancasila. Karena common word ada di Pancasila, begitu ya. Biasanya itu ada mahasiswa yang anti Pancasila itu biasanya mereka, saya lihat kan, saya udah petakan, oh itu 1, sana 2. Itu nggak akan ada lihat muka saya. Itu lihat kita seperti terpaksa aja gitu ya. Ini apain sih gitu ya. Saya bilang sama mereka, saya tantang, kalau Anda tidak tertantang di pertemuan pertama kedua, saya yakin kelas ini kita autopilot aja. Nilai gampang. Saya tinggal kasih tugas, kita bisa selesaikan. Tapi kalau kalian lakukan yang saya katakan ini, kalian nggak tertarik, oke. Ketika mereka mengerjakan itu pulang, dan minggu depan mereka presentasi, mereka kaget. Bahkan saya pernah terharu sekali, ketika kalau saya tidak nggak salah ngajar di geografi ya, ada seorang muslimah, kayaknya ada seorang santri begitu ya. Ketika mempresentasi, membaca ayat-ayat yang relevan Pancasila, anak itu menangis, saudara. Dan saya juga kaget, setelah dia menangis, saya tanya kenapa kamu menangis, saya terharu, terjawab semua selama ini apa yang saya pertanyakan soal Pancasila, Pak. Saya emang apa yang kamu simpulkan dari temuan kamu?
Kalau saya menghidupi nilai-nilai Pancasila, maka secara langsung saya juga menghidupi nilai-nilai yang ada dalam Quran. Wah, sudah dapat kamu poin saya ya. Nah, padahal kapan lalu kamu lihat saya pun tidak mau, dalam hati saya kan begitu ya. Tapi kan namanya juga mungkin kan harus ditimang-timang gitu ya, ditolonglah gitu ya. Nah, yang mau saya katakan adalah luar biasa Pancasila itu. Saya pikir nggak berlebihan kalau kita mengatakan dia adalah anugerah terbesar untuk bangsa kita. Karena memang nilai-nilai itu, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil berada, persatuan, musyawarah, ya kan, demokrasi dan social justice itu gampang kita temukan dalam kitab suci kita. Ya, saya pikir itu, Anissa. Makasih banyak Bang Iman. Berkaitan sini Bang sama apa yang Abang sampaikan barusan. Ada dua pertanyaan dari teman kita nih Bang. Ada dari Andra UII. Ini teman kita dari YIPC Jogja. Dia juga mahasiswa hukum UII nih. Nanyanya tentang ini Bang. Apakah gimana pendapat Abang tentang gairah anak-anak muda tentang khilafah Bang? Itu yang pertama Bang. Terus ada yang kedua dari Omah Education, ini dari teman di YIPC Jatim kayaknya nih ya Bang Faiz. Omah Education nanya apakah national values itu benar-benar nggak bisa diganti Bang? Itu sih dua pertanyaan yang baru masuk dari teman-teman Bang. Oke, yang pertama dari, sorry, siapa tadi Mbak yang pertama deh, yang anak teman UI? Andra namanya Bang. Andra. Oke, Andra, makasih. Ya, pertanyaannya Andra. Yang pertama gini ya, saya harus bilang ada sesuatu yang harus kita maklumi dalam berbangsa bernegara, yaitu dinamika berdemokrasi. Bagi teman-teman yang bergerak memperjuangkan khilafah, kalau bisa jujur kepada kalian di ruangan ini, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju juga kelompok itu dibubarkan. Karena itu mempersulit saya mengidentifikasi relasi dengan mereka. Karena mereka juga, bayangkan saya sudah sedang, ini teman-teman YIPC Jatim tahu lah ya, Faiz juga tahu, Desi tahu, itu mereka dibubarkan, itu ketika kita sudah mulai kenalan dengan ketua Sabter Surabayanya, sudah mau ketemu ke sekrenya, kita sudah berdialog dengan mereka, bertukar pikiran, ya kan? Karena kita ingin memang belajar juga dari mereka gitu loh. Karena kita anggap itu merupakan dinamika berpikir. Karena berbahaya sekali manusia kalau nggak berpikir. Bagaimana kita bisa menolong atau saling mengasah dengan mereka kalau kita putus koneksi dengan mereka gitu. Sekarang kan kita putus koneksi. Secara formal mereka nggak ada lagi. Secara substansial, Anda boleh cari sendirilah ya di media sosial itu nama mereka sekarang apa. Jadi bajunya ganti, secara substansi mereka tetap ada. Sayang sekali menurut saya. Kalau kita ingin dewasa berdemokrasi, saya pernah diundang BPIP, saudara, Badan Pembinaan Ideologi Pusat. Saya diundang menjadi salah satu trainer di sana. Mereka perlengkapi, dan kebetulan ada beberapa yang hadir dari tokoh nasional. Dan saya salah satu yang saya kritik adalah kenapa dengan cara itu, apalagi tidak dengan mekanisme persidangan dan pengadilan. Akhirnya nggak ada dialog gitu loh. Iya kan? Saya ngomong ini bukan berarti saya juga pro mereka, tidak, tentu value-nya berbeda dengan Pancasila dan saya konsisten dengan itu. Tapi itu menghalangi kita untuk berasah atau saling tukar pikiran dengan mereka. Contoh misalnya mereka bilang, itu Pancasila tidak sesuai dengan Quran. Akhirnya nggak bisa terjelasin kan? Bagaimana kita menunjukkan semua betapa kayanya sebenarnya nilai Pancasila dan setiap sila itu bisa ditemukan dengan mudah dalam Quran. Banyaklah ya. Bagaimana gitu loh. Nah, saya sih berharap sekali kita semakin, termasuk YPC ya, mencoba mencari mereka, berelasi dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka, apalagi dalam konteks akademik. Bagi saya nggak apa-apa lah. Kalau belum terang-terangan, kan wajar dalam perjuangan mereka menunjukkan suatu semangat dan segala macam ya. Walaupun mereka juga harus, mereka juga lupa. Tadi juga saya sampaikan di kelas ini, seminar nasionalnya, orang Indonesia itu sering lupa dengan pasal 28J, saya bilang. Yang anak hukum pasti paham. Soal kewajiban asasi. Mereka berkoar atas mengeluarkan pendapat. Ini kan hak mengeluarkan pendapat, benar. Itu hak asasi kamu. Tapi kalau kamu cermati pasal 28J, tidak seperti itu. Pasal 28J itu jelas.
bahwa kebebasan itu bisa dibatasi oleh apa? Hak asasi orang lain, yang pertama. Yang kedua, dibatasi oleh apa? Undang-undang, yang ketertiban umum, nilai-nilai norma agama dan segala macamnya. Ya kan? Supaya kita melihat bahwa kita tidak bisa sembarangan berbicara dalam konteks bernegara, tapi ada pakem-pakemnya dan ada ruangnya gitu loh. Tapi kalau kita ngomong di ruang publik langsung mengatakan Pancasila itu apa itu? Togut misalnya gitu. Ya nggak bisa. Enak aja, jangan gitu dong. Kita dialog dulu lah. Itu ke CPC kan gitu kan, berdialog, ngobrol dengan mereka. Saya pikir teman-teman yang disebutkan tadi yang perjuangan khilafah boleh jadi mungkin tidak punya kesempatan juga mengakses yang saya katakan tadi. Dan akhirnya mereka lebih karena mungkin mereka sudah mengkaji alasan ini dan itu. Kalau saya lihat kan sekarang itu yang mereka pertanyakan itu Pancasila bukan lahir 1 Juni, tapi Pancasila lahir tanggal 18 Agustus. Can you take her to your room, baby, please? Ya, jadi apa namanya itu? Akhirnya memang kalau sekarang kamu lihat orang ribut PKI kan sekarang kan, bakar bendera PKI di mana-mana ya kan? Tapi kalau soal ada bertindak khilafah, kok kelihatannya nggak banyak juga yang agak jangan dong gitu ya kan? Karena dalam konteks jati diri bangsa kita itu nggak relevan gitu loh, ya kan? Padahal kalau kita bicara nilai kekal dari nilai yang value yang dari Pancasila, mau dari mana dia digugat? Emang nilai apa yang berani kamu gugat dari Pancasila? Itu yang mau saya tanyakan juga kepada teman-teman yang menolak Pancasila. Nilai apa? Apa kamu ingin menolak bahwa tidak Tuhan selain Allah? Tidak lagi yang dia, bahwa dia adalah Allah yang esa. Apa kita mau gugat itu, ya kan? Apa kita mau gugat bagaimana kita mengasihi sama kita? Apa kita mau gugat kalau kita harus bersama menikmati di tengah keberbedaan kita? Apa kita mau gugat bahwa kita harus bermusyawarah? Jangan mengedepankan voting. Sekarang Anissa dan teman-teman milih kepala desa aja voting. Kalau dulu kan nggak gitu kan, musyawarah dulu kan. Ah udahlah Pak Udin, janganlah Pak Faiz aja lah. Kan Pak Faiz itu lebih berwibawa dibandingkan JB gitu kan. Udah Faiz aja. Kan gitu kan. Oh sekarang kan enggak. Baliho naik, pilih saya. Money politik level desa. Iya kan? Nah jadi sebenarnya bukan hanya soal khilafah. Saya nggak akan tergoda untuk bicarakan khilafah sebenarnya. Tapi banyak sekali nilai-nilai internalisasi dari Pancasila itu enggak agak luntur lah. Tapi apakah yang salah Pancasilanya? Saya ngomong gitu kepada teman-teman yang menggugat Pancasila. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak menghidupi Injil, yang salah Kristennya atau orangnya? Gitu kan? Kalau ada yang tidak menghidupi nilai-nilai dalam Quran, apakah yang salah Qurannya? Atau orangnya? Sama. Kalau sekarang Anda menilai pemerintah itu tidak relevan menghidupi Pancasila, yang kamu serang jangan Pancasilanya, yang kamu serang pemerintahnya. Kamu kasihlah gagasan, ya kan? Jangan pula kita kritik nggak ada masukan, ya kan? Saya selalu bilang tadi itu, ya, kalau kritik kasih masukan lah, ya kan? Kamu nggak setuju misalnya BPJS naik, lalu apa usulan kamu apa? Menurut sila keempat gotong royong supaya nilai utang BPJS bisa ditanggung. Nggak boleh sederhana itu, ya kan? Gitu. Jadi menurut saya gitu. Andra. Jadi saya melihat itu proses berdemokrasi. Ya. Itu agak mirip dengan ras kulit putih dan ras hitam lah yang ada di Amerika. Mereka butuh 100 tahun setelah merdeka, ya kan? Coba kamu lihat sejak mereka merdeka sampai akhirnya Obama kulit hitam jadi presiden berapa lama? Bayangkan, mungkin nggak di Indonesia nanti seorang presiden itu orang Konghucu perempuan. Ayo, gimana? Mungkin nggak nanti di Indonesia itu yang jadi presiden itu penghayat kepercayaan, Sabto Darmo. Perempuan. Ayo. Gimana? Menurut Pancasila seperti apa? Konteks demokrasi seperti apa? Itu harus kita pikirkan dari sekarang, gitu ya. Itu untuk yang Andra dari UI. Terima kasih pertanyaannya. Sama anak hukum ya, belajar terus lah ya. Hukum itu penting banget. Nah, Faiz, apa tidak mungkin diganti? Sudah saya simpulkan tadi. Salah satu cara untuk mengganti Pancasila adalah revolusi.
ganti bangsa ini. Pancasila ini merupakan sidik jari dari bangsa kita. Anda tahu sidik jari kan? Kita semua ratusan juta, 250 juta lebih, bahkan ada yang mengatakan 270 juta warga Indonesia. Setiap orang itu berbeda sidik jarinya. Pancasila adalah sidik jari bangsa kita, jati diri bangsa kita. Gitu loh. Masa kamu mau ganti? Ya kan? Fundamental norm kita. Start fundamental norm. Masa kamu mau ganti? Itu sama seperti rumah kamu. Kalau kamu mau ganti rumah, kamu nggak suka potongannya seperti yang sekarang, pilihannya adalah hancurkan rumahmu, hancurkan fondasinya, bentuk. Jangan-jangan kamu ingin rumah kamu oval atau trapesium, nggak mau yang seperti sekarang, misalnya persegi panjang. Saya mungkin misalnya pengusaha pemilik omah ilmu misalnya bilang, saya kepengen inilah, omah education ini kayaknya kurang mantap bentuk rumahnya nih. Saya membentuk di atas oval, di bawah tapi trapesium, nggak bisa. Harus bongkar semua. Sama. Untuk bangsa ini Anda harus rubah. Kalau Pancasila mau kami rubah bangsanya. Ya paling kan nanti ada negara Maluku, negara Tapanuli, tempat saya kan. Nanti misalnya saya kalau mau ke Surabaya ngajar ya pakai paspor kan gitu kan. Karena apa? Kita nggak perlu lakukan itu sekarang semua. Karena bangsa yang luar biasa besar ini bisa bersatu, dipertemukan oleh satu, yaitu Pancasila. Gitu loh. Ya, saya pikir itu, Anissa. Barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terima kasih banyak Bang Iman untuk jawaban atas pertanyaan Andra dan Kak Faiz tadi. Ini Nisa mau sampaikan ke teman-teman Bang. Teman-teman mungkin yang gabung di pertengahan live kita tadi nanti tetap bisa nonton diskusi kita sama Bang Iman di IGTV. Insya Allah nanti kita akan simpan di IGTV Peace Talk ini. Dan ini Nisa masih punya beberapa pertanyaan sih Bang, karena kita masih punya 20 menit lagi ya Bang. Oke, saya sampai jam 11 juga oke. Ya Bang, ini pertanyaan tentang tantangan nih Bang. Tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan Bang. Gimana menurut Abang? Tantangan? Tantangan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila khususnya dalam beragama dan berkeyakinan. Kalau kita menghidupi nilai-nilai Pancasila, sebenarnya nilai yang adalah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang pertama, kita tidak terlalu keberatan orang mau mengimani apa, karena kita tahu bahwa iman itu adalah hidayah. Ya kan? Kita nggak terlalu keberatan melihat para penghayat punya KTP sendiri, tanpa harus memaksa mereka untuk menuliskan strip, bahkan tidak dimasukkan. Kita bersyukur MK sudah putuskan kalau mereka bisa mencantumkan, walaupun masih penghayat kepercayaan. Kalau saya pribadi sebenarnya berharap sekali, Sabto Darmo dengan bangga mengatakan, saya Sabto Darmo. Harusnya kita lebih bebas. Tapi di Indonesia tidak seperti itu. Arogansi kelompoknya itu terlalu kuat. Kalau kita paham hidup dengan nilai Pancasila, dan kita paham arti bagaimana jati diri bangsa kita, tidak ada kata superior dan inferior di bangsa ini. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Berhenti menggunakan kata-kata itu. Walaupun saya minoritas, tidak ada minoritas bangsa ini. Kamu anak bangsa Indonesia. Kamu punya hak yang sama dengan yang lain gitu loh. Dan Pancasila jelas menyatakan itu bahwa kita ini apa? Ya kita ini ciptaan Tuhan yang lahir di Indonesia. Hidup di tanah air ini. Dan kita berhak berbicara atas nama bangsa ini. Kira-kira begitu. Tapi tidak kan, coba kita lihat. Di daerah mayoritas Kristen, teman Muslim susah sekali beribadah. Kapan lalu itu yang di Minahasa? Mau sholat di musola aja nggak bisa. Belum lagi kemarin seperti saya tuliskan itu. GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia. Waduh, susah sekali. Ya kan? Kita tiba-tiba menjadi sangat arogan gitu ya. Seolah-olah menunjukkan kami yang lebih hebat dibandingkan kamu. How come? Kalau kamu merasa orang lain sesat, kemana kamu arahkanlah orangnya. Gitu kan? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah kita harus menghormati orang lain? Bukankah kita harus menganggap mereka bermartabat? Bahwa pencipta mereka itu mulia.
hormatilah mereka, muliakanlah mereka, karena dengan demikian kamu memuliakan yang menciptakan mereka, gitu loh. Bagaimana kamu bisa menghalangi mereka beribadah, bertemu dengan Tuhan yang mereka sembah, ya kan? Kayak kemarin yang dialami oleh teman kita Arion misalnya, ya kan? Kenapa? Kenapa harus terjadi seperti itu? Lagi-lagi adalah ketidakdewasaan dari anak-anak bangsa kita untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila yang sederhana sebenarnya dan sangat konkret sebenarnya, sangat praktikal, tapi banyak orang memilih seolah-olah itu abstrak. Saya paling aneh kalau murid Pancasila itu dianggap abstrak. Nih, tidaklah. Dengan kamu mengimani sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kamu akan berubah pikiran bahwa beribadah itu kerinduan, bukan kewajiban, pasti. Kamu melakukan sholat tidak hanya lagi karena wajib, bukan. Karena kamu sangat rindu bertemu dengan apamu yang menciptamu, Allah yang kamu sembah. Kamu nggak perlu lagi dipaksa saat teduh. Kamu nggak perlu dipaksa baca firman kalau kamu Kristen. Kamu tahu bahwa kamu sangat menghormati penyembah yang menciptakan kamu. Kamu ingin membuat dia disenangkan begitu loh. Ya kan? Harusnya kalau kita mau menggugat kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, kamu harus marah dengan Tuhan gitu loh. Marahlah kepada Allah yang mengizinkan itu sampai sekarang kok ada gitu ya. Kenapa ada Sabtu Darmo? Kenapa ada Parmalim? Kenapa ada Pamenah? Kenapa ada agama Tengger? Kenapa ada Bahai? Kenapa ada Konghucu? Kenapa ada agama-agama yang sangat banyak itu? Zoroastrian misalnya, Yahudi misalnya. Kenapa mereka semua ada? Karena Anissa, setiap suku sebenarnya punya agama suku. Batak itu punya agama Batak, itu namanya Parmalim. Demikian juga suku-suku yang lain gitu loh. Mungkin akan terdistorsi kalau saya tidak salah, sekarang jumlah sekitar 172 penghayat kepercayaan di Indonesia. Data BPS yang kalau saya tidak salah sudah pernah baca dan presentasikan juga. Ya kan? Artinya di tengah keberagaman itu sebenarnya sila ketiga menjadi jawaban. Kita bisa bersatu semua karena memang di tengah keberagaman itu bagian dari kita merayakan pembuat keberagaman itu sendiri gitu. Maka selalu saya bilang keberagaman itu adalah anugerah, merayakannya adalah ibadah. Saya selalu sebut itu. Kenapa? Karena harus terus terpatri di otak kita. Kita beragam seperti ini itu adalah anugerah. Dan kalau kita merayakannya, itu bagian dari ibadah kepada Tuhan gitu loh. Jadi kenapa kita harus arogansi kelompok kita itu gimana gitu kan? Sama, saya kaget loh Anissa. Saya cerita sedikit tentang penelitian saya. Saya kebetulan pernah mencoba akan meneliti di tuk-tuk. Ya, tuk-tuk itu kalau Anda ke Perapat itu Anda harus sekitar 45 menit nyebrang gitu ya. Nah, ada satu abang teman saya ajak ngobrol gitu. Karena saya lihat agak unik. Dulu saya kalau naik kapal feri atau SMA itu, kalau melihat yang berjilbab, itu hampir nggak ada. Ke tuk-tuk itu. Tapi ketika saya jalan, saya lihat udah banyak. Mantap ini. Berarti tuk-tuk semakin terbuka. Sudah banyak teman-teman muslim yang datang ke tuk-tuk sana. Mantap gitu ya. Tiba-tiba saya iseng nanya kepada abang itu. Saya tahu ini pasti nggak pendapat orang tuk-tuk, tapi personal saja sebenarnya. Ketika saya tanya, udah rame ya sekarang teman-teman muslim kita di tuk-tuk ini ya, Lai? Saya bilang gitu ya. Wah, dia menunjukkan ketidaksukaan. Inilah karena kita nggak hati-hati. Saya kaget sendiri, kok bisa? Saya tanya, kenapa? Bukannya makin seru, Le? Banyak kawan kita, Le. Lai nggak pernah ngobrol dengan teman-teman muslim itu, akhirnya, wah, lihat itu teman-teman Minang kita, Le. Masakannya enak, Le. Makan pasti Padang lah, saya bilang. Tapi ada arogansi superioritas dia, bahwa ini adalah tanah milik kami, gitu loh. Nah, saya pikir kalau kita masih terus berpikir seperti itu, kita kurang menghidupi jati diri bangsa kita, ya. Jadi saya pikir itu oknum, saya nggak mau itu kelompok, itu oknum, orang-orang yang begitu adalah oknum. Lalu ada memang oknum-oknum yang serupa, menyatukan diri, akhirnya kelompok. Itu pun kalau kita bicara kelompok, oke. Bisa jadi kalau misalnya kita ngomong FPI misalnya, boleh jadi nggak semua FPI seperti itu, pribadinya beda-beda kan? Kan kita udah belajar nilai itu di YIPC, tidak selalu ada satu kelompok semua seperti itu. Satu aja nggak seperti itu ya
doa berbeda kan gitu ya. Saya pikir itu Anissa. Jadi itu menurut saya harusnya ya bebas lah ya, bebas. Sip, Bang Iman, makasih banyak Bang untuk jawabannya dan Nisa pikir juga ini sebenarnya menarik banget. Ya, Mungkin beberapa dari kita udah tahu kalau misalkan Pancasila itu sebagai dasar negara diprakarsai oleh tokoh-tokoh bangsa yang beragam. Tapi ketika kita yang menjalaninya kok susah banget merayakan keberagaman ya, Bang. ya, Padahal kalau misalkan kita ngelihat semua semua makhluk itu sebagai ciptaan, mungkin itu bisa menolong kita juga ya, Bang, untuk merayakan keberagaman ya, Bang. iya, iya. Ah, ah. Dan ini ada 3 pertanyaan Bang dari teman-teman yang udah nitip di kolom komentar. Eh, yang pertama Nisa sebut pertanyaan dari Kak Jenny, @Jenny Saragih. Gimana relevansi sila pertama Bang, ketuhanan yang Maha Esa terhadap teman-teman kita yang ateis di Indonesia? Itu yang pertama. Terus yang kedua ada teman kita EXO Project _ID, dia nanyanya, kalau Pancasila itu nggak abstrak, Bang, gimana dengan sila kelima? Apa indikator keadilan sosial yang dimaksud? Terus yang terakhir ini mau Nisa sekalian kan ya, Bang? Dari Gilang G. Herdian PS. Gilang nanya apa maksud kemanusiaan yang adil dan beradab di atas persatuan Indonesia? Itu Bang, nanti kalau misalkan Abang lupa pertanyaannya Nisa kasih ingat lagi Bang. Ada Iya. 3 Bang. Ah. Oke, makasih Nis. Yang pertama dari Jenny soal ateis ya. Yang pertama, ateis itu bukan tindak pidana. Banyak juga orang yang beragama sebenarnya secara substansial ateis. Ini diskusi dengan adik saya sebenarnya. Kebetulan adik saya ini sebenarnya kan kuliah juga di UGM, anak 2019 kamu dan ya, 2019. Kita berdiskusi soal ini ya. Memang ada yang mendefinisikan kebebasan itu berarti kan hak ya. Kebebasan itu kan kita mengatakan bahwa saya bebas meyakini apa saja. Saya berhak. Saya bisa menggunakan hak itu dan tidak menggunakan hak itu. Namanya juga hak, ya kan? Tapi karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau secara substansial ada orang-orang yang ateis, saya pikir negara menunjukkan tidak ada, saya dengar masih di negara ini, ada orang yang akhirnya mengalami kesulitan, mengalami persekusi karena mereka ateis. Tidak pernah saya temukan. Karena memang lagi-lagi iman itu adalah perjalanan. Tetapi kalau dia dilegitimasi, itu yang menjadi persoalan. Karena tadi, Pancasila itu kan menjadi dalam aspek yuridis, dia menjadi landasan fundamental dalam berbangsa. Kalau dia menjadi landasan fundamental, maka semua produk hukum, derivasi dari semua Pancasila dan konstitusi, itu nggak boleh benturan dengan nilai itu. Maka ketika dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap peraturan-peraturan yang lahir, itu harus mencerminkan nilai-nilai Tuhan dan memang menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Itu sudah menjadi identitas bangsa kita. Kalau kemudian ada orang tinggal di rumah kita, yang belum benar-benar mengenal, bahkan memutuskan dia tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, kita kan nggak bisa larang. Tapi kalau misalnya mereka secara aklamasi minta dilegitimasi, itu yang menjadi persoalan. Ya. Secara yuridis, saya mau katakan tidak mungkin ateis akan diizinkan di Indonesia. Karena itu bertentangan dengan agama tadi yang saya katakan di pasal 28J dalam konstitusi kita. Itu mirip dengan gini Anissa. Sebenarnya di Indonesia itu ada namanya Satanic Church atau gereja setan. Nanti kalian bisa lihat lah ya di Google gitu ya. Apakah bisa akhirnya ada gereja setan dilegitimasi? Kan sila pertama.